warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Nurjana Sumaya Mewar, guru bimbingan dan konseling di MTS Negeri Ambon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang bullying in school. Sebelum saya sampai ke inti materi, saya akan memperkenalkan dulu atau menjelaskan apa itu bullying. Mungkin kata bullying sudah tidak asing lagi di telinga Anda sekalian. Bullying sendiri artinya penindasan kepada yang lemah. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah tentang bullying in school. Saya akan membacakan definisi menurut Wikipedia tentang bullying in school sendiri atau penindasan di sekolah. Oke, menurut Wikipedia, bullying in school atau penindasan di sekolah adalah jenis penindasan yang terjadi sehubungan dengan pendidikan yang berulang, paling terjadi dan seringkali selama periode waktu yang panjang dan menyebabkan kerusakan permanen pada korban. Penindasan dapat dilakukan secara fisik, verbal, dan emosional. Untuk bullying sudah terbagi menjadi 3, yaitu bullying verbal, fisik, dan emosional. Bullying verbal sendiri yaitu dengan pengucapan contohnya di kehidupan sehari-hari yang pasti Anda temui di lingkungan Anda, atau Anda juga pernah menjadi pelaku, secara tidak langsung menjadi pelaku bullying verbal itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang termasuk dalam bullying, seperti penghinaan fisik atau termasuk dalam body shaming. Nah, penghinaan fisik sendiri adalah contohnya seperti ketika kita melihat tubuh orang lain yang kecil maupun agak besar, dengan langsung memberikan statement bahwa oke, dia ini bertubuh gemuk, dia ini bertubuh kurus. Mungkin bagi orang lain yang tidak memasuki keperasaan atau memasuki kata itu di dalam hati, maka itu menjadi kata-kata yang biasa. Tapi bagi orang yang mudah tersinggung, mudah depresi, akan menganggap kata-kata itu adalah sebuah cambukan, sebuah keterburukan buat dia. Maka itu sudah masuk kategori pembulian secara verbal. Nah, pembulian di sini terjadi ketika ada pelaku dan ada si korban. Ketika pelaku mengatakan bullying verbal, maka secara tidak langsung si korban akan merasa tersakiti. Dan bisa saja dari sakit hati yang dia rasakan ketika diomongkan, dibully secara verbal, bisa membuat dia depresi kalau dia tidak bisa memanajemen stresnya. Maka saya ingatkan sekali lagi kepada Anda, jangan pernah meremehkan bully sekecil apapun, karena kita tidak tahu perkataan kita akan berimbas tidak bagus pada orang lain. Kita tidak tahu omongan kita akan membuat orang sakit hati. Maka ada pepatah, lidah itu tidak bertulang. Justru dia tidak bertulang, maka kita harus hati-hati untuk mengatakan sesuatu. Mungkin itu contoh bullying verbal. Lalu yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik ini sering terjadi di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya seperti kita memukul teman kita dengan sengaja maupun tidak, dan teman korban itu akan tersakiti. Misalkan kita memukul dia dalam keadaan dia tidak melawan, itu secara tidak langsung bullying fisik. Itu pun terjadi paling banyak di sekolah. Maka hindari bullying sekecil apapun. Intinya, saya akan menjelaskan di sini, tolong jangan meremehkan bullying sekecil apapun. Lalu yang ketiga adalah bullying emosional. Ketika kita bullying emosional. Bullying emosional di sini contohnya
ketika kita menghasut teman untuk melakukan tindakan bullying, itu sudah termasuk bullying emosional. Jadi yang saya jelaskan itu adalah macam-macam bullying. Bullying ada 3 yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah verbal dengan ucapan, kata-kata. Yang kedua adalah fisik dengan tindakan seperti memukul teman, mengeroyok teman. Yang ketiga adalah emosional, menghasut teman untuk melakukan bullying. Jadi teman-teman sekalian, jadi Anda sekalian, saya ingatkan sekali lagi, saya selaku guru BK sudah banyak melihat secara langsung tindakan bullying dan sudah banyak secara tidak langsung turun ke dalam permasalahan ini. Rata-rata si pelaku menganggapnya bullying hanya candaan semata, tapi si korban menganggapnya adalah sesuatu yang membuat dia sakit hati. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang punya niatan untuk bullying, sekecil apapun di dalam hati, tolong ingatkan dampak apa yang terjadi ketika kita melakukan bullying. Ingat, sesuatu yang kita perbuat, dipikir dulu matang-matang bahwa dampak itu akan bagus apa tidak untuk orang lain. Oke. Jadi di sini saya selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan cara mencegah bullying terjadi di sekolah, yaitu ketika kita mempunyai teman yang cenderung akan melakukan bullying di sekolah, maka kita selaku teman setidaknya sebagai teman mengingatkan bahwa tindakan bullying itu tidak baik dari diri kita sendiri. Bullying itu juga bisa terjadi dari kita sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak manajemen perilaku kita bahwa sesuatu yang tidak baik kita lakukan ke orang lain, maka secara tidak langsung kita akan bisa mengontrol teman-teman kita, teman-teman bermain kita. Maka kalau misalkan kita terjadi di lingkungan kita, terjadi di lingkungan sekolah kita, terjadi dengan teman kita yang melakukan bullying, maka secara tidak langsung kita selaku temannya harus mengingatkan, jangan mendiamkan, karena secara tidak langsung kita kalau mendiamkan, kita juga termasuk pelaku bullying itu sendiri karena membiarkan itu terjadi. Maka teman-temanku sekalian, anak-anakku sekalian, mohon bullying itu jangan dianggap remeh, karena sesuatu masalah yang dianggap remeh akan menjadi sebuah masalah yang besar ketika kita mendiamkannya saja. Oke, sekian penjelasan saya tentang bullying. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya di via komentar. Jangan lupa like, subscribe. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, terutama kepada murid-murid yang menonton YouTube saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.